tentunya gambar Anda sendiri, cari dan mengimpor konten yang relevan dari berbagai sumber lalu menyelesaikannya. Swag gratis itu digunakan oleh siapa saja ya yang memiliki akun Microsoft, Hotmail, Live, atau Outlook. Ya, Anda juga bisa membuat sway yang lebih canggih dengan lebih banyak konten saat Anda menggunakan sway sebagai bagian dari langganan Microsoft Office. Nah, tentunya nanti pemanfaatan Microsoft sway ini akan dibawakan oleh Bapak Amran Hapsan, SSI, SPD, MPD, STK. Beliau adalah dosen STKIP Pembangunan Indonesia Makassar. Dan saya sendiri selaku host Samsia Eskom dari SMK Muhammadiyah Sengkang, Kabupaten Wajo, yang sering disapa Yayak Sam. Ya, Bapak dan Ibu guru hebat, ini kali pertamanya Lontara kembali ya setelah cuti lebaran kemarin. Tak lupa saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk memanfaatkan atau memanfaatkan waktu, langsung saja. Sebelum itu saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu yang ingin bertanya nanti, silahkan raise hand atau klik tanda tangan, gambar tangan yang ada di aplikasi di PC atau di handphone Bapak Ibu. Nanti panitia akan membantu untuk mengaktifkan mic-nya dan bisa juga melalui room chat yang ada di room. Oke, Bapak Ibu, untuk karena melihat waktu sudah menunjukkan pukul 20:03, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Amran Hapsan. Silakan Pak. Baik, baik Bu. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan semangat pagi semua. Ya, meskipun malam ini Bapak Ibu, semangatnya harus pagi ya. Oke. Jadi, saya agak nervous ini Bu Yaya. Oke, jadi yang pertama tentunya saya berterima kasih banyak ya ke panitia Lontara yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk jadi sebenarnya ini malam saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua ya. Ini malam kita jadikan sebagai sharing-sharing saja, kita diskusi, di mana topik diskusi ini malam adalah tentang penggunaan dari Microsoft Sway. Nah, ini sebenarnya jadi Microsoft Sway ini sebenarnya salah satu aplikasi yang bisa teman-teman semua, Bapak Ibu semua digunakan untuk sebagai salah satu alternatif dalam membuat semacam presentase. Cuma Microsoft Sway ini penggunaannya dia berbasis online, ya. Tidak sama dengan mungkin yang Bapak Ibu, teman-teman semua sering gunakan dalam membuat presentase dalam bentuk PowerPoint, ya. Di mana PowerPoint itu mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua lebih sering menggunakan dalam bentuk offline. Nah, kemudian, jadi saya tekankan lagi ya, Bapak Ibu, kita ini malam diskusi saja ya, sharing-sharing. Oke, jadi tadi mungkin sudah disampaikan profil singkat saya ya. Jadi sehari-hari saya di sini, Bapak Ibu, teman-teman. Kemudian ini Bu Yaya, berapa menit ini saya diberikan waktu? Sampai pukul 21, Pak. Oh iya, baik. Pak Amran, ini sudah share screen, Pak Amran? Oh iya. Sebenarnya belum tampil kayaknya. Ini banyak Pak Attendi minta untuk aktifkan videonya Bapak untuk melihat pemateri secara langsung. Oh begitu? Lewat daring, Pak. Aduh, enggak usah Bu. Iya, enggak apa-apa ya Bu ya. Karena untuk menghindari juga hal-hal teknis nanti ada kendala nanti pada saat
Pak Amran share screen. Tapi ini dilihat enggak materinya? Materinya tidak jalan, Pak. Udah jalan begitu? Pak, masih abu-abu. Bisa pilih share screen, share yang paling sudah atas. Sudah saya. Bentar, mungkin lagi proses. Iya, Betul, maaf. Saya kira sudah tadi. Enggak, sementara proses Pak Amran. Sementara proses Pak Amran. Oh, begitu. Iya. Iya, sudah. Ini? Sudah. Oke. Saya kira sudah tadi. Oke. Kalau begitu saya ulangi ya, Bapak Ibu, teman-teman. Saya ulangi ya, panitia Bu Yaya. Ini sudah bagus, Pak. Ini bagus. Oke. Ini sudah dilihat. Sudah dilihat. Iya, Pak. Oke. Jadi kita lanjut ya. Jadi saya ulangi. Jadi Microsoft CW ini merupakan salah satu alternatif yang teman-teman semua, Bapak Ibu, bisa gunakan dalam membuat semacam persentase. Cuma bedanya dengan PowerPoint yang mungkin teman-teman sering gunakan adalah dia kan kalau PowerPoint itu berbasis offline ya. Kemudian kalau CW ini itu harus digunakan lewat online. Nah, cuma di sini penggunaannya dalam menggunakan CW ini teman-teman semua harus punya akun dari Microsoft ataupun akun dari Office 365. Oke, ini profil singkat mungkin tadi Bu Yaya sudah sampaikan ya. Oke, kita masuk ini. Jadi sebelum saya praktekkan teman-teman semua, Bapak Ibu, sebelum saya praktekkan bagaimana penggunaan dari Microsoft CW ini, saya berikan dulu sedikit gambaran singkat apa itu Microsoft CW dan apa-apa yang ada di dalamnya. Ya, karena kita harus kenal ya, kita harus kenal dulu terlebih dahulu sebelum kita menggunakan. Ya, jadi Microsoft CW ini merupakan salah satu aplikasi digital ya storytelling yang dapat digunakan secara gratis oleh pengguna Office 365 ataupun teman-teman semua yang punya akun Microsoft ya. Nah, itu artinya CW ini bisa digunakan kalau kita punya akun Office 365 ataupun akun Microsoft. Nah, CW ini banyak kegunaannya ya. Kita bisa membuat semacam laporan, membuat juga presentase, kita dapat tugas, kita bisa buat di sini ya. Kemudian bisa juga membuat semacam yang berbasis interaktif ya. Jadi kita bisa buat ini semua dalam CW. Nah, kemudian pada dasarnya CW ini diciptakan untuk memudahkan penggunanya dalam mempresentasikan sebuah materi atau ide kreasi. Kenapa teman-teman semua? Karena tampilan dari CW ini ketika kita membuat suatu materi di CW ini itu tampilannya sangat representatif ya. Misalnya ketika kita buka di HP misalnya atau ya handphone misalnya, maka tampilannya akan menyesuaikan dengan tampilan yang ada di HP kita. Tergantung settingan pada saat kita mau tampilkan bagaimana. Kalau kita mau tampilkan misalnya per slide, maka per slide juga yang muncul. Nanti kita lihat ya, teman-teman semua, kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Kemudian, nah, apa saja fasilitas yang disajikan oleh Sway? Kenapa ini? Oh iya, ini tadi mengganggu. Nah, jadi ketika teman semua buka dari Sway ini, maka ada tingkat tampilan utama teman-teman semua. Ada 3 tampilan utama yang bisa kita lihat. Jadi yang pertama adalah ada namanya kita membuat baru. Jadi ketika kita buka Sway ini, maka ini tampilan utama dari Sway, dari halaman Sway. Kemudian ada start from a document. Ini artinya kalau misalnya teman-teman semua sudah punya semacam bahan presentase yang sudah pernah kita buat, apakah di Word atau di PowerPoint, itu kita bisa masukkan ke Sway ini. Bisa masukkan. Kemudian ada template Sway yang sudah dibuat, tinggal dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ada sudah template yang sudah disediakan oleh Sway. Nanti kita edit ya sesuai dengan
kebutuhan kita. Kita misalnya mau membuat semacam CV tentang misalnya otomotif, misalnya ada di situ yang tersedia. Tentang misalnya tutorial di situ kita bisa gunakan. Tuh. Kemudian oke, jadi sudah tadi tampilan utama. Nah, sekarang coba-coba kita masuk ke isinya, ya. Nah, yang pertama adalah tentang membuat judul survei. Nah, judul survei ini, teman-teman semua, saya coba-coba bandingkan dengan PowerPoint, ya. Kenapa saya mau bandingkan? Karena ini sebenarnya ada kemiripannya, ya. Ada kemiripannya. Jadi kalau di PowerPoint itu tuh, teman-teman semua, kalau kita buka kan slide pertama, ya, di slide pertama itu kan tempatnya kita membuat judul PowerPoint, judul presentase yang kita buat di PowerPoint. Sama halnya teman-teman semua, yaitu di survei. Di sini kita membuat judul dari survei kita. Apa yang kita mau buat di sini? Apakah semacam laporan ataupun misalnya semacam presentasi sendiri? Itu kita bisa buat di sini. Di sini teman-teman semua bisa kita masukkan gambar. Ini untuk mempertebal hurufnya, ini cetak miring, dan kita bisa juga menambahkan alamat URL dari web, ya, untuk ditambahkan di judul tersebut. Oke, ini yang kedua, yaitu judul dan deskripsi. Jadi di judul, ya, jadi tadi itu adalah halaman utama. Ini adalah bisa dikatakan di sini kita bisa buat semacam judul, ya, kita bisa buat semacam judul dan deskripsi. Jadi pada bagian ini teman-teman semua itu berisi dua jenis konten yang dapat ditambahkan, di mana teks ini untuk menambahkan semacam deskripsi ataukah teks, ya, ataukah paragraf. Itu kita bisa berikan semacam, kalau di PowerPoint itu kan biasa kalau misalnya di slide kedua, ya, biasanya kan di slide kedua itu ada muncul judul paling atas, kemudian yang paling bawahnya yang berbentuk kotak besar itu, di situ kita memberikan penjelasan. Seperti itu teman-teman. Ya, oke. Ini yang kedua, sekarang yang ketiga. Kemudian kita bisa juga menambahkan media. Jadi sama halnya di PowerPoint teman-teman. Kalau di PowerPoint itu kita bisa menambahkan gambar, kita bisa menambahkan video, ya, audio juga, serta ini embed ini semacam kode smart, ya, kode smart. Jadi kita bisa juga menambahkan semacam kode smart masuk di sini. Kemudian kita juga bisa menambahkan semacam dokumen yang ditambahkan di sini, ya, seperti itu. Oke, kemudian yang keempat, jadi ada juga di sini menambahkan koleksi gambar. Ini yang menarik teman-teman. Ya, ini yang sangat menarik menurut saya, ya, makanya saya suka sekali dalam membuat semacam presentase, ya. Kenapa? Karena ini tampilan tampilan animasi. Ketika kita memasukkan gambar, koleksi gambar, kita bisa membuat beberapa animasi-animasi sesuai dengan selera kita, sesuai dengan kreativitas kita. Nanti kita perhatikan, ya, beberapa di sini untuk melihat bagaimana hasilnya. Jadi grup ini berisi berbagai fitur yang dapat digunakan untuk menyatukan konten gambar secara kolektif di dalam survei sehingga tersaji secara interaktif. Yang kelima adalah ini tentang temanya, ya. Tab menu desain ini berisi beberapa pilihan desain untuk diterapkan ke dalam sebuah survei. Setiap desain dapat dikustomisasi, baik jenis fontnya, warna dominan, latar belakang, dan sebagainya. Jadi di sini bisa kita atur tampilan-tampilan dari survei nanti pada saat kita bahasanya pada saat kita publish lah, ya, begitu. Banyak pilihan desain yang bisa diterapkan untuk membuat konten yang representatif. Kemudian, nah, bagian 6 ini tentang navigasi. Nah, bagian navigasi ini semacam, kalau di PowerPoint teman-teman semua, itu semacam transisi, ya, transisi. Perpindahan slide ke slide berikutnya kan biasa ada animasi-animasi, itu sama halnya di survei, itu bisa kita atur seperti itu. Tampilannya bisa dalam bentuk vertikal, ya,
Artinya ketika kita mau lihat tampilan yang lainnya, nanti kita scroll ya ke atas atau ke bawah. Ini perpindahan horizontal. Ini perpindahan horizontal teman-teman semua. Ini perpindahan horizontal apa ya? Dia ambil misalnya slide 1, ketika kita mau menampilkan sebahagian dari slide 2, itu kita bisa gunakan horizontal. Tapi ketika kita mau menampilkan per slide, nah itu kita menggunakan ini. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Oke. Kemudian, yang terakhir ini, mari berkarya. Jadi beberapa jenis presentasi bisa diciptakan dengan Sway. Tidak hanya presentasi teman-teman semua, tidak hanya presentasi ilmiah saja, ada juga konten lain yang dapat disulap lebih interaktif dengan Sway. Contohnya teman-teman semua, kalau misalnya kita membuat semacam tutorial, ya, misalnya teman-teman semua hobi membuat semacam tutorial penjelasan. Selama ini kan kadang teman-teman semua membuat tutorial dalam bentuk video, ya, macam saya, ya, misalnya saya sering membuat tutorial dalam bentuk video. Bisa juga kita membuat tutorial di sini, di Sway ini, dalam bentuk nanti apa ya namanya? Nanti tampilannya dalam bentuk website, ya, seperti itu. Serta kita bisa juga membuat semacam newsletter ataukah bahkan membuat semacam cerita perjalanan, ya. Jadi kalau teman-teman semua punya misalnya beberapa kenangan ini, foto-foto yang bisa dijadikan untuk ini, disimpan, bisa kita sajikan di sini, di Sway. Kita juga bisa membuat semacam apa ya, semacam CV ya, riwayat hidup. Nah, bisa kita buat di sini. Nah, oke teman-teman semua, jadi tadi itu penjelasan dari Sway, penjelasan secara singkat. Nanti kita coba-coba, kita perhatikan sama-sama ya, bagaimana cara membuat Sway ini. Karena ini hanya sekitar apa namanya sekilas gambaran saja secara umum. Nanti kita lihat bagaimana cara memperhatikan. Nah, teman-teman semua, kali ini coba-coba saya akan membuat semacam ini, ya, semacam presentase ya. Saya akan buat semacam presentase, tapi ini agak mirip-mirip dengan infografik. Jadi awalnya ini adalah infografik, kemudian saya sajikan dalam presentase di SW. Coba kita lihat ya teman-teman. Bisa kita perhatikan sambil ini, kalau kita mau perhatikan silakan. Jadi untuk menggunakan Sway ini teman-teman semua, kita menggunakan ini ya, kita gunakan di Office 365. Nah di sini teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman semua punya akun, itu bisa langsung perhatikan. Caranya itu adalah kita masuk ini ya, saya ulangi dulu. Jadi kita masuk di portal.office.com, ya, kita masuk di sini. Kemudian tinggal kita masukkan alamat email ya, akun dari Office 365 kita. Oke. Nah, jadi kita jadi memang kita harus menggunakan akun Office 365 ataupun Microsoft ya. Inilah bedanya dengan PowerPoint. Kalau PowerPoint itu kan memang penggunaannya dia lebih kita install ya di laptop, dan penggunaannya juga memang harus di laptop. Sementara kalau di Sway ini penggunaannya dia lebih berbasis di online. Tapi itu tadi syaratnya kita harus punya akun Office 365 ataupun akun Microsoft. Nah, teman-teman semua, coba-coba kita perhatikan ya. Kali ini saya akan membuat ini materi tentang, ini sudah pernah sebenarnya saya perhatikan, ini saya suka ya. Saya mau perhatikan tentang metamorfosis kupu-kupu ya. Itu sudah saya siapkan bahannya teman-teman semua. Jadi katakanlah saya ini mau membuat semacam presentase ya, di mana judulnya di sini adalah tentang metamorfosis kupu-kupu. Ini sudah saya siapkan bahannya teman-teman semua. Ada gambar dengan teksnya. Ya, ini sudah saya siapkan bahannya. Nah, sekarang coba-coba kita perhatikan ya. Nah, ini tadi yang saya sebut teman-teman semua. 3 tampilan utama dari ini. Mana tadi? Nah, ini. Ya.
tiga tampilan utama dari Sway. Jadi ada ketika kita baru membuat, ya, ini untuk kalau misalnya teman-teman semua sudah punya bahan yang dibuat dari apa? Yang kita buat dari PowerPoint ataupun Word, ya, itu kita bisa masukkan di sini. Ataukah kalau misalnya teman-teman semua mau membuat semacam dari Sway ini, tapi kita gunakan dari template yang disediakan, yang ada di sini. Nah, cuma teman-teman semua yang kedua ini, kalau misalnya, karena ini saya perhatikan, saya cuma berbagi pengalaman saja teman-teman semua. Jadi kalau saya pernah coba ini, kita sudah buat di PowerPoint, pas saya masukkan ke sini, itu agak apa ya ceritanya, dia terhambur. Jadi ketika kita mengambil dari PowerPoint, kita sudah buat ini. Kita sudah buat di PowerPoint, sudah didesain sedemikian rupa, sudah cantik desainnya. Pas kita kasih masuk di sini, itu apa ya, terhambur, hilang semua ininya, hilang semua, apakah gambarnya juga, tulisannya menjadi tidak terformat dan sebagainya. Seperti itu. Makanya kalau saya enggak usah sarankan pakai ini, ya, tidak usah pakai ini. Kecuali kalau teman-teman semua mau pakai yang sudah template yang sudah tersedia, akan, ya, sesuai dengan apa namanya, materi presentasi yang teman-teman mau buat. Nah, kita langsung perhatikan, ya, coba-coba kita membuat yang baru. Nah, jadi untuk membuat yang baru, kita klik yang ini. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat, teman-teman. Oke, jadi ini tampilan dari Sway ini ketika terbuka, ya. Nah, di sini coba kita lihat, ya. Tidak apa-apa, kita bandingkan kita ini. Nah, di sini teman-teman semua, di sini tempatnya kita membuat judul dari presentasi kita. Ya, kita tempatkan ibaratnya kalau di PowerPoint, teman-teman semua, ibaratnya ini adalah di slide pertama di PowerPoint, ya, halaman pertama. Jadi di sini misalkan saya mau buat judul metamorfosis kupu-kupu. Nah, ini, ya. Kemudian di sini kita bisa apa namanya, pertebal hurufnya. Kemudian kalau kita mau menambahkan gambar, bisa tinggal kita klik ini, ya, tinggal kita klik, maka akan muncul secara otomatis di sebelah kanan ini. Di sini teman-teman semua, kalau misalnya kita mau langsung mencari dari browser, dari internet, silakan, ya, kita bisa langsung cari di sini. Tapi terus bisa juga teman-teman menambahkan gambar. Kalau misalnya teman-teman semua sudah punya gambar yang tersimpan di apa namanya, di OneDrive, itu bisa kita ambil. Nah, kali ini saya mau perhatikan, saya mau ambil langsung dari laptop, ya. Oke, tinggal diklik ini. Nah, ini sudah saya siapkan, teman-teman semua, ini sudah saya siapkan. Ya, ini yang saya mau gunakan, ya. Oke, ini tinggal kita tunggu. Oke, ini lagi proses, teman-teman. Nah, ini sudah terupload. Oke, sudah, ya. Nah, kemudian kita buat lagi satu, apa ya namanya, kalau di Sway ini kita namakan section, ya. Maaf, bukan section, ya. Ini kalau di Sway ini distelahkan dengan kartu. Ya, saya juga enggak terlalu tahu, teman-teman, kenapa distelahkan dengan kartu. Mungkin ada yang tahu, sebentar bisa di-sharing-sharing. Ini bahasanya dia istilahnya adalah kartu, teman-teman. Kalau di PowerPoint itu namanya slide. Slide, ya, slide 1, slide 2. Kalau di macam-macam istilahnya, tapi sebenarnya maknanya sama. Kalau di Microsoft Form itu namanya section, ya, section 1, section 2, dan seterusnya. Oke, coba kita lanjut lagi, ya. Nah, ini. Untuk menambahkan berikutnya ini, ya, teman-teman, tinggal apa yang kita mau buat. Ini saya jelaskan dulu, ya, sedikit. Ini ada 5 pilihan utama. Ini 5 pilihan ini sebenarnya rangkuman dari ketiga ini.
ada teks, ada media, ada grup. Ya, jadi saya ulangi teman-teman. Ini sebenarnya merupakan rangkuman dari ketiga bagian ini, teks, media, dan grup. Kenapa ini otomatis muncul? Karena mungkin ya, saya katakan mungkin saja, karena ini paling sering digunakan dalam membuat isi dari SWE ini. Ya, coba kalau kita klik teks, maka muncul ini kan. Kemudian kalau media, ada banyak pilihan. Kemudian grup, ini ada juga. Nah, jadi teman-teman di sini mau apa? Slide berikutnya mau seperti apa? Apakah dia berupa penjelasan atau langsung judul ya? Kalau misalnya mau masukkan semacam penjelasan, coba kita pilih teks. Nah, di sini penjelasan dari materi buku-buku ini kayak bagaimana? Misalnya begini teman-teman, ini saya masukkan, tidak usah semuanya ya, supaya tidak terlalu menghemat waktu. Coba ini, oke. Di Ctrl V ya, seperti ini. Kita bisa atur, ya kita bisa atur ketebalannya. Kemudian intinya kita bisa membuat di sini apa yang ada di sini ya, apa yang tersedia. Oke, saya perhatikan lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya mau buat slide berikutnya. Ya. Oke, berarti saya pilih ini heading 1 ya. Di sini adalah ini yang saya mau masukkan. Ini telur ya. Ini saya masukkan teman-teman. Kalau di sini telur. Oke. Ini kita tambahkan gambar. Ini caranya sama ya teman-teman. Ini pada dasarnya sama dengan yang di atasnya. Kemudian ini telur. Oke, kita tunggu dulu. Ini tergantung akses internet ya teman-teman. Oke, sudah. Oke. Ini kita tambahkan penjelasan. Kita tambahkan penjelasan di sini. Ya, ini ya, teks. Kita tambahkan penjelasan. Ini mungkin ya, tidak usah terlalu banyak. Oke. Kemudian tambahkan lagi. Jadi ini sama, ya. Ini pada dasarnya sama teman-teman. Jadi mungkin saya cuma ambil beberapa saja. Tidak usah semuanya saya masukkan. Karena pada dasarnya sama. Ya, nanti teman-teman semua coba-coba perhatikan. Ya. Ini coba saya ambil lagi ini bulat ya. Kemudian tambahkan lagi penjelasan. Tambahkan penjelasan teman-teman. Oke. Di sini mana tadi? Ini ya. Oke. Jadi oke. Saya kira 2 saja teman-teman semua karena ini saya anggap mewakili ya. Kemudian di slide berikutnya, jadi ini sudah berapa slide ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sudah 6 slide. Jadi setiap ini terpisah ini teman-teman. Kemudian coba-coba di slide berikutnya ini, di slide ke-7 ini, di media boleh kita gunakan ini cuma kalau ditambahkan ini takutnya agak teman-teman agak lama ya. Jadi saya tidak usah ini, nanti coba-coba teman-teman perhatikan. Tapi kalau misalnya ini bisa ya, bisa. Kalau misalnya begini, coba saya mau perhatikan teman-teman. Saya mau ambil dari YouTube ya. Ini coba saya mau ambil dari YouTube. Ya. Ini seharusnya izin dulu sama yang punya YouTube ini. Tapi tidak apa-apa ya. Coba-coba saya mau cari dulu video, semacam video yang berhubungan dengan
kupu-kupu ini. Jadi rencana saya teman-teman, ini saya mau masukkan di sini mana tadi materi sesuai ini. Di sini, kenapa saya tutup? Nah, ini tidak apa-apa teman-teman ya. Kalau misalnya tertutup seperti itu, maka itu akan tersimpan otomatis, ya, tersimpan otomatis. Jadi ini tidak ada namanya kegiatan simpan menyimpan, ya. Itulah bedanya dengan di PowerPoint, teman-teman. Kalau di PowerPoint itu ketika kita sambil mengerjakan dan langsung mati, tidak di save, itu langsung hilang. Tapi kalau ini kan berbasis cloud ya, berbasis awan. Jadi tertutup sendiri, itu langsung ada di sini. Kita tinggal klik saja ya. Kita tinggal klik, maka tidak ada yang hilang. Apa yang kita buat tadi itu akan tersimpan otomatis. Kita tunggu dulu ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi tidak ada yang hilang tadi. Oke, ini sampai di sini ya. Nah, coba-coba teman-teman semua, saya mau perhatikan, saya mau masukkan semacam, jadi di sini saya tidak usah perhatikan untuk menambahkan ini video atau audio nanti agak berat ya. Yang saya mau perhatikan ini teman-teman. Ini ya, saya mau ambil kode smart dari video YouTube. Misalkan di sini saya cari dulu ya. Di sini saya mau cari meta morfosis. Ya, oke. Saya mau ambil dulu beberapa saat, beberapa satu video saja. Ya. Ya, sambil kita tunggu teman-teman. Ini sambil tunggu ini ya. Saya mau kita lewati dulu. Saya mau langsung ke sini. Saya mau menambahkan semacam koleksi gambar yang berhubungan dengan metamorfosis kupu-kupu ini. Ya. Jadi yang saya jelaskan tadi adalah ini. Iya. Oh maaf. Ini dia ya. Jadi kita bisa membuat semacam koleksi gambar. Kemudian koleksi gambar itu kita bisa menambahkan animasi-animasi yang yang sudah tersedia di sini ya. Itu saya mau perhatikan. Ini sudah ada ya. Coba kita lihat. Bisa saja. Misalkan saya mau ambil ini. Jadi kode sematnya biasa di YouTube itu kan ada ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, ini. Oke, sambil tunggu. Ini kita ke sini dulu ya. Jadi saya mau menambahkan di slide berikutnya ini, saya mau menambahkan semacam slide. Oh, sudah ada. Wix Logo Maker to create one for my startup. I'll show you how. First, go to Wix Logo Maker. To start, I'm going to type the name of our startup. Ya. Jadi untuk menambahkan kode smartnya biasanya ada di share-nya ya, dibagikannya biasa ada di sini teman-teman. Kita lihat dulu. Ya, ini dia teman-teman ya. Ini yang saya mau ambil. Oke, mudah-mudahan yang punya YouTube ini izinkan kita ya. Jadikan dia sebagai bahan ini percobaan. Jadi kita ambil ini, kita tunggu dulu.
Nah, ini dia ya. Kita tunggu dulu sampai terbuka penuh. Nah, boleh enggak? Ini kita kontrol A, kemudian kita klik kanan, copy. Ah, ini dia. Nah, sekarang coba ya. Nah, ini sama tambahkan di sini teman-teman. Ini saya tambahkan di sini. Di mana kita masuk di media. Nah, di sini kita masukkan ya. Di sini kita masukkan teman-teman. Jadi kita masukkan di sini. Oke, kita tinggalkan saja begitu. Nanti kita lihat sebentar hasilnya bagaimana ya. Kalau teman-teman mau perbesar ukurannya, ukuran videonya, ini kita ubah. Oke, ini lagi proses. Nah, ini sudah muncul teman-teman ya di sini. Nah, kemudian yang terakhir yang saya jelaskan, saya mau mencoba jadi teks sudah, teman-teman. Teks sudah. Kemudian media sudah. Ini saya ambil satu saja. Nanti teman-teman silakan berkreasi untuk menggunakan ini. Ya, kemudian grup. Nah, ini saya lebih sering menggunakan ini teman-teman ya. Ini. Jadi kita klik ini muncul, kita pastikan dulu tergrup seperti ini. Kemudian kita bisa ubah gambarnya. Kita bisa gunakan ini. Tampilan gambarnya maksud saya ya, kan agak kecil. Ya, nantilah kita lihat. Ini kan bisa diubah. Kemudian kita tambahkan gambar. Ini untuk menambahkan gambar. Add content. Nah, kita klik ini. Maka langsung diarahkan ke sini, teman-teman. Kita ambil dari laptop atau komputer. Kemudian kita ambil di laptop. Nah, ini sudah saya siapkan, teman-teman. Misalkan ini saya ambil 4 gambar. Kemudian tinggal kita open, ya. Nah, sekarang kita tunggu prosesnya. Oke, ini kita matikan saja ya. Ini kita tutup. Ini lagi proses, teman-teman semua. Ini lagi proses. Nah, sekarang kita... Oke. Nah, sekarang ini sudah siap ya. Sudah terupload semua. Coba-coba kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu tampilannya. Kita lihat tampilan sekilasnya dulu. Nanti kita lihat desainnya. Coba kita review dulu ya. Ibaratnya kan kalau di PowerPoint itu kita ini dulu. Kita di F5 ya. Kita ini dulu lihat tampilannya. Kita play. Tampilannya seperti ini teman-teman. Ini belum karena kita buat saja ya. Coba kita lihat. Oke. Ini gambarnya terlalu besar. Oke. Nah, sekarang kita coba kita edit ya. Ini kita edit. Nah, untuk mengeditnya sebenarnya bisa kita gambarnya ini terlalu besar gambarnya yang saya buat ya. Nah, ini coba kita ini desainnya ya. Oke, jadi untuk melihat desain kita masuk di sini, kemudian ada di sebelah kanan di sini di pojok atas ya. Kita bisa lihat. Nah, tinggal kita klik ini teman-teman semua. Kita tinggal klik ini. Nah, di situ ada beberapa pilihan navigasi. Yang pertama dulu ya, yang ini. Ini saya jelaskan tadi teman-teman semua. Mana tadi yang navigasi? Nah, ini dia. Jadi di tab menu navigasi ini kita dapat memilih tipe navigasi yang akan digunakan. Navigasi ini berkaitan dengan bagaimana konten dibaca, apakah scroll ke bawah, ke samping per halaman, ya seperti pada sebuah slide, ataukah ke samping secara terus-menerus. Jadi ini yang macam di scroll ya. Ini ke samping per halaman, per slide, ini per slide ini. Ini yang ada bagian misalnya di slide 1, ada bagian slide 2 yang diambil juga sebagian. Ya. Nanti teman-teman silakan ini bagaimana. Ini kalau vertikal, ini kan tampilannya bisa langsung dilihat di sini teman-teman ya. Kita lihat di sini tampilannya.
Nah, kemudian untuk horizontal, kita tunggu dulu ya. Nah, untuk horizontal, ini horizontal pindah, yang seperti dijelaskan semua. Ada bagian dari misalnya di slide pertama, ada diambil di slide kedua, begitu pun di slide kedua ada yang diambil sebagian dari slide ketiga. Coba kita bisa di preview ini teman-teman, bisa di preview. Nah, ini dia. Itu kan ada dia ambil per bagian. Ini kan sebenarnya misalnya nih ya. Macam ini. Ini kan sebenarnya satu slide ini juga satu slide. Diambil bagian dari ini, diambil dari bagian yang ini. Seperti itu. Ya. Jadi ini dan seterusnya. Ini coba kita lihat ya. Ini yang kalau pakai stack tadi ya, apa namanya? Bertumpuk ya. Kalau kita klik, maka dia pindah ke bagian bawah, paling bawah. Nah, ini animasinya. Kalau coba kita pilih slide ya, teman-teman. Berarti ini penjelasannya tadi, teman-teman semua. Kalau per slide berarti dia ke samping per halaman seperti pada sebuah slide. Ya. Nah, kita lihat, coba kita lihat ya. Ini per slide. Ya, ini kan tadi satu slide ini judulnya. Ini deskripsinya, penjelasannya. Ini satu slide lagi. Ini satu slide, ya. Kemudian ini lagi satu slide, ini agak besar gambarnya. Ini satu slide juga. Kemudian ini videonya tadi, ini bisa diputar, teman-teman. Terus, nah ini dia tampilan dari gambar. Kalau kita klik, maka dia pindah ke paling belakang. Ya, dia pindah ke paling belakang. Ini lagi 15 menit ya, mudah saya percepat saja. Kemudian ini terus ini adalah tampilan dari tema yang bisa kita, ini kan kebetulan ini sudah otomatis ya. Saya bisa kalau kita mau apa namanya? Ini ganti gambarnya, hurufnya juga itu kita bisa atur tulisannya di sini teman-teman. Ya. Kita mau menggunakan jenis huruf yang bagaimana ya. Nah, itu banyak pilihan-pilihan huruf yang bisa kita gunakan di sini. Tapi kalau misalnya tanpa kita mau setting seperti ini teman-teman semua, ini kan banyak pilihan-pilihan gambar bisa kita apa namanya? Bisa kita gunakan ya. Tergantung bagaimana imajinasi dari teman-teman semua. Tapi kalau misalnya teman-teman semua mau yang apa? Yang bawaannya langsung tanpa edit, nah bisa tinggal kita pilih di sini beberapa temanya, ya. Tinggal kita pilih yang mana sesuai dengan kesukaannya teman-teman semua. Seperti itu. Ya. Ini saya kira sudah apa namanya? Sudah selesai membuat bahan persentase. Kita sudah buat juga bagaimananya, mulai dari tampilan ini, latarnya, temanya, dan beberapa juga ini animasi-animasi yang kita mau masukkan ya. Nah, kalau sudah dirasa cukup teman-teman semua, maka kalau mau dilihat dulu, mau di review bisa. Oke. Ini saya setting per slide ya, teman-teman. Seperti ini. Oke. Ini tadi. Oke. Ini yang paling saya suka, teman-teman semua, dari animasi dari grup foto-foto ini. Kalau kita mau edit kembali, tinggal kita edit. Nah, katakanlah kita sudah kita sudah apa namanya? Kita ini TN-nya sudah bagus ya. Ini kita kirim. Nah, untuk men-share di sini teman-teman semua, ada beberapa pilihan di sini. Di sini untuk yang pertama ini adalah untuk mau dikirimkan ke orang-orang tertentu atau ke grup tertentu, ya.
di sini untuk kalau kita misalnya mau share ini hanya orang-orang yang punya akun yang sama dengan organisasi kita. Kebetulan di sini teman-teman semua saya menggunakan akun dari Guru Inovatif yang diberikan oleh Microsoft. Ya, maka ketika saya gunakan ini, maka hanya orang yang punya akun Guru Inovatif bisa mengakses dari dari SW ini. Kemudian untuk yang paling terakhir adalah anyone with link ya. Artinya semua orang bisa mengaksesnya. Semua orang bisa mengakses. Jadi ketika kita share, ini yang kita share ya teman-teman. Ketika kita share ini, maka semua orang bisa melihatnya. Nah, apakah kita mau undang orang lain untuk mengeditnya? Artinya, katakanlah kita mau berkolaborasi dalam satu tampilan presentasi di SW ini. Kalau kita mau berkolaborasi, tinggal kita undang orang untuk mengeditnya. Jadi, Jadi orang buka, maka dia bisa menambahkan atau mengurangi dari SW ini yang sudah kita buat. Seperti itu. Oke. Nah, ini tinggal kita copy teman-teman ya. Ini kita tinggal copy link. Ini tinggal kita copy link ini, coba ya. Saya perhatikan. Kemudian coba saya Ctrl V di sini. Maka semua orang bisa mengaksesnya ya, tanpa harus login dengan menggunakan akun Office 365. Ini ya. Oke. Oh iya, ini saya setting karena saya sudah login memang ya. Oke. Nah, sekarang jadi ini yang kita share teman-teman, ini yang kita kirimkan ke, atau coba saya praktikkan ya. Apa-apa. Saya mau buka browser lain. Nah, ini ya. Sepertinya. Oh iya. Coba saya praktikkan ya. Nah, ini dia tampilannya teman-teman semua ya. Ini tampilannya. Jadi ini anggaplah saya sudah share ini ke orang lain. Dan orang lain itu meskipun dia tidak mempunyai akun Office 365 ataupun akun Microsoft, itu bisa mereka akses. Tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Oke. Ini saya tutup saja dulu ya. Nah, ini yang saya mau jelaskan juga teman-teman. Jadi bisa di Facebook, di Twitter ya. Nah, kali ini teman-teman, saya mau perhatikan. Oh ya, sebelum ini. Ini untuk menambahkan paspor dari SW ini. Jadi ketika orang mengakses dari SW ini, ketika orang mau mengakses, maka dia harus memasukkan paspor. Saya rasa tidak usah ini ya. Tinggal kita masukkan paspornya, ini tidak usah. Oke. Yang menarik ini teman-teman, saya mau perhatikan teman-teman semua yang baik hatinya. Saya mau perhatikan akan memasukkan ini SW ini ke blog ya. Kebetulan di sini sudah saya siapkan teman-teman. Di sini sudah saya siapkan blog di sini yang akan saya masukkan. Ini tampilan dari blog saya yang saya mau masukkan. Ya, tunggu dulu. Mana tadi? Ini di sini ya. Ini saya mau ambil dari kode sematnya SW ini. Oke, ini kode sematnya. Kita copy. Oke, ini sudah tercopy ya. Ini sudah tercopy ya. Nah, sekarang saya mau masuk di blog saya ya. Ini saya mau buat semacam postingan baru di sini, teman-teman. Jadi ini menarik ya. Jadi ketika kita mau membuat semacam bahan ajar dalam bentuk presentase, kita punya blog, kita bisa masukkan di blog kita ya, supaya lebih menarik. Lihat. Di sini judulnya adalah metamorfosis kupu-kupu. Oke. Di sini, oh ya. Ini supaya ada gambar teman. Oke, ini saya mau ambil sampul kupu-kupu.
Kita tunggu ya beberapa saat teman-teman. Oke. Nah, ini sudah kita perbesar dulu gambarnya. Perbesar lagi. Oh, besar sekali ini. Oke, ini. Oke, coba saya berikan dulu penjelasannya, nggak usah panjang lebar. Berikut ini. Wih, kenapa hilang gambarnya? Berikut ini adalah materi tentang metamorfosis kupu-kupu. Oke, ini saja teman-teman. Singkat. Coba saya memasukkan gambar. Saya ulang ya. Ini saya masukkan gambar. Oke, gambarnya ini perbesar sedikit. Wah, besarnya. Ini. Oke. Kemudian tadi sudah di-copy enggak ya? Sepertinya sudah. Apa kita ulang? Kode embed ya, kode sematnya. Oke. Sudah, kita masuk di log. Nah, kita masuk di kode HTML-nya. Oke, berarti di sini ya. Ajar ya di SW ini, kemudian kita publish, kita upload di blog supaya lebih ini ya, lebih elegan ya dilihat. Ini kan tampilan dia, ini juga sudah ada videonya ya. Kita putar. Ini laman ini ya. Oke, kita pause saja. Kemudian kita next. Ini tampilan dari gambar. Oke. Baik teman-teman semua, saya kira ini dulu ya pembahasan penjelasan tentang DSW ini. Nanti kita coba-coba diskusi ya. Ini waktu saya sudah habis 1 jam saya dikasih waktu. Nanti kita coba-coba nanti kita sharing ya. Mungkin ada yang belum saya tahu, ada juga tambahan dari teman-teman semua. Saya juga minta masukan dari teman-teman semua. Jadi di sini kita sering saja ya teman-teman semua. Baik Bu Yaya, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu. Saya serahkan ke Bu Yaya. Silakan Bu. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya izin ke belakang dulu Bu sebentar sekali, 10 menit. Oh iya Pak. Dari silakan Pak. saya tahan ini. Iya, nanti saya kode bukan sebentar. Tunggu. Iya Pak, silakan Pak. Ya, Bapak Ibu, demikianlah tadi pemaparan yang dibawakan oleh Bapak Amran Hapsan. Yang mana tentang pemanfaatan Microsoft Wave. Nah, materinya cukup menarik ya, dan saya juga baru perhatikan, ya sepertinya mungkin di antara kita ada beberapa peserta yang tertarik untuk mempraktekannya. Dan baik Bapak Ibu, kita masuk di sesi 2. Yaitu halo. Lanjut Ibu. Oh iya, bagus. Oh iya. Iya, bagus. Oh iya Pak. Kita masuk di saat ini, kita sudah masuk di sesi 2 ya, yaitu tanya jawab. Ya, kita saling sharing dengan materi malam ini. Ya. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, silakan raise hand atau klik tanda tangan yang ada di sudut kanan bawah. Bisa juga pertanyaannya melalui room chat. Ya, sambil menunggu Pak Amran Hapsan. Hadir. Oh, hadir sudah. Sebentar betul ya Pak. Ya. Baik, kita mulai dari yang raise hand kayaknya ya Pak. Ya silakan Bu, atur. Cuman masalahnya yang host di sini. Namanya aja Pak. Oh iya. Ini banyak sekali saya lihat raise hand di sini. Saya harus hitung kancing baju dulu ini Bu. Ini sampai jam 1 malam Kak Bu.
Jam 1 Iya. malam, Kak. Sampai jam 1 malam. Kalau mau begadang Pak boleh. Saya izin memang mau untuk tidur toh. Oke, Silakan Pak lanjut. Hastianur. Iya. Lanjut, Ki. Iya. Iya, Silakan. silakan. Ya, Pak Hastianora. Silakan Pak. Halo, Pak Hastianora. Ya, mungkin beliau salah pencet atau bagaimana? Ya, coba yang lainnya, Bun. Pak Muhammad Said, Iya, silakan bertanya Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak Muhammad Said? Dimatikan lagi. Tolong turunkan rasennya ya jika tidak mau bertanya kepada pemateri. Didengar suara. Iya, Oh, dia silakan, Pak tinggal Muhammad. Iya. Ya, terima kasih. Ya, setelah mengamati dan menganalisa penjelasan dari Pak Amran tentang penggunaan Office 365, saya belum kenal betul ini. Apakah Office 365 ini bisa disiapkan oleh sekolah atau perorangan? Ya. Yang kedua, saya juga tertarik dengan materi metamorfosis kupu-kupu, contoh penggunaan untuk animasi metamorfosis kupu-kupu yang hampir sama dengan PowerPoint. Ya. Saya kira itu saja Pak, mudah-mudahan ada pencerahan sedikit. Terima kasih. Ya, silakan Pak, bisa langsung saja dijawab. Baik, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi, tidak apa-apa ini agak sedikit, tidak apa-apa ini sedikit sudah keluar ya dari ini. Tapi tidak apa-apa karena ini supaya kita sering-sering sama-sama juga. Jadi tentang penggunaan dari Office 365 ini. Jadi apakah bagaimana menggunakannya ya dan siapa saja yang bisa. Jadi Office 365 ini teman-teman semua ini kita bisa gunakan ya. Kita mau gunakan perorangan atau per kelompok ya. Nah, di sini cuma kalau misalnya teman-teman semua mau gunakan ya, perorangan per kelompok maksud saya, ya kita bisa kita bisa memanfaatkan kalau misalnya teman-teman semua punya website ya, apakah website di kampus ya atau di sekolah, itu kita bisa sinkronkan ya, kita deploy, kita sinkronkan dengan Office 365 dan itu gratis ya. Jadi memang untuk Office 365 ini untuk edukasi, untuk education itu memang free untuk sekolah ataupun kampus. Cuma syaratnya teman-teman semua, syaratnya adalah kita harus mempunyai website dengan domain sca.id ataupun ac.id. Itu bisa ya. Tapi kalau misalnya teman-teman semua mau menggunakan secara perorangan tanpa edukasi, tanpa sekolah begitu, itu bisa ya, karena Office 365 ini kan ada layanan untuk pendidikan, ada juga layanan untuk bisnis atau perorangan. Cuma itu kan berbayar per bulan, dia langganan per bulan. Jadi kalau kita selaku kita bagian dari lembaga pendidikan ya, terutama di sekolah misalnya ya, kita sinkronkan dengan Office 365 supaya kita bisa menggunakan secara bersama-sama. Tentunya nanti teman-teman semua domain ataupun akun dari organisasi itu ataupun sekolah itu nanti dia akan menggunakan akun yang sama. Seperti itu. Misalnya kita sekolahnya Bapak tadi sekolahnya di mana Pak? Maaf Pak. Halo Pak Muhammad. Ya, mungkin beliau tidak. SMP. Oh ya, SMP. Oh ya, misalnya di SMP mana Pak? Pak Muhammad Said. Ya, saya ambil contoh saja ya. Misalnya saya ambil contoh misalnya SMP 1 ya, SMP 1. Jadi kita bisa menggunakan akun nama kita @smp1.sch.id seperti itu. Iya. Bisa menggunakan
Office 365 ini secara kolektif, secara bersama-sama. Tapi kalau kita mau menggunakan akun ini secara perorangan, ya itu berbayar Pak. Itu ada kita bayar per bulan. Saya nggak tahu, saya kurang tahu berapa biayanya. Dan memang saya nggak pernah ini. Seperti itu Pak ya penjelasannya. Nanti kalau misalnya kita mau deploy, kita mau ini sinkronkan sekolah kita, itu bisa kita nanti sama-sama ini, karena nanti saya bantu arahkan ke pihak yang bisa deploy sekolah dengan Office 365. Begitu Pak. Makasih Pak. Iya Pak, sama-sama. Ya. Selanjutnya dari Pak Andri Wahyono, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semalam Pak Amran. Iya, waalaikumsalam Pak. Ya, Pak Andri dari Palembang ini. Oh iya Pak. Ya saya peserta. Ketemu lagi di sini Pak. Iya Pak. Ini Pak, saya kemarin mencoba, sudah saya terapkan itu ya, alhamdulillah sudah yang untuk SWA ini sudah saya buat. Untuk presentasi untuk kuliah saya, untuk presentasi untuk mata kuliah itu, jadi saya cobakan, alhamdulillah bisa. Cuman tadi saya setelah saya lihat itu baru saya tahu dapat dapat bagaimana cara mengaturnya itu. Kemarin kan saya hanya menonton videonya kan. Nah ini tadi pas saya buka, pas Bapak lagi menjelaskan tata letaknya di situ Pak. Nah coba mau saya tanyakan itu Pak. Saya kemarin tuh ada kendala ketika saya mau merata kiri kanannya itu Pak. Rata. Oh begitu. Itu kan ada alignment center itu kan saya belum ketemu di situ Pak. Macam ini ya Pak, macam begininya. Ya ini kan rata kiri kalau macam ini Pak ya. Nah dia kan bisa rata kiri kanan alignmentnya itu kan. Justify itu rata kiri kanan. Nah ini kan kalau kita lihat di posisi ini kan berarti itu Pak. Iya betul. Nah, kalau maksud saya itu ada yang pengaturannya itu Kak, Bapak, ada di rata kiri, atau kanan, atau ke tengah di situ. Nah di situ di mana pengaturannya itu? Itu kemudian pernah saya coba itu. Ya silakan Pak, lanjut dulu. Silakan. Pertama. Nah kemudian yang kedua tadi yang masalah domain tadi Pak. Nah, iya betul. Sekolah kami kan sudah ada di situ yang kami itu pakai SCHID itu Pak. Ya. Nah, saya tadi sudah bicara dengan operator sekolahnya, gimana juga kalau kita mau bisa itu kan sekolah gratis itu Pak? Iya betul. Atau berbayar juga? Gratis Pak untuk kalau edukasi untuk sekolah. Dayanya berapa itu Pak? Berapa kapasitasnya maksudnya itu kalau yang dari untuk sekolah itu? Itu saya nggak terlalu tahu anunya Pak. Saya nggak terlalu tahu batas maksimalnya. 1 tera Pak. Yang untuk gratis free-nya. Karena dia tanya berbayar atau enggak ya. Saya belum tahu ada gitu kan. Nah, tapi dia saya mau tanya ini gimana cara kita mendaftarnya itu? Yang baca di catatan di TOT itu kan ada SK kepala sekolah atau apa itu maksudnya itu. Nah, kita menghubungi siapa nanti di situ? Kalau itu. Karena saya tertarik karena ini kan sebagai bahan saya juga untuk nanti ke kawan-kawan itu, dan artinya sekolah bisa menggunakan domain sendiri itu. Nah kemudian apakah akun yang di TOT kita itu kalau kita berakhir nanti apakah hilang Pak maksud saya itu? Oh iya. Itu aja Pak tanya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Baik, jadi saya langsung jawab ya Bu Yaya. Pak, silakan Pak. Iya. Jadi untuk yang pertama tadi, untuk yang pengaturan rata kiri rata kanannya, saya terus terang baru muncul di pikiran saya kalau ternyata bisa nggak dikasih begitu. Karena selama ini memang saya terus terang tidak pernah coba. Saya cuma memasukkan teks ke sini, habis itu saya pikiran ke sana. Jadi tapi sekarang coba saya cari ya enggak di sini. Ini bagus ya. Ini kenapa pikiran saya tidak sampai ke sana ya? Ini tapi karena memang selama ini sepertinya memang tidak bisa. Ia hanya untuk sekedar karena saya di sini memang tidak ada tampilannya Pak. Kayaknya untuk ininya untuk apa? Tampilan teksnya memang seperti itu Pak untuk untuk teksnya.
Ya, nantilah kita ini lagi ya, kita lihat. Yang ke untuk yang ini, ketika kita mau sinkronkan dengan Office 365, setahu saya teman-teman semua itu free untuk sekolah, ya. Cuma dengan syaratnya teman-teman semua, itu syaratnya kita harus punya website sekolah domain sch.id. Kemudian batasnya, batas berapa batas akun ya, berapa akun yang bisa dibuat, apakah guru dengan siswa semua itu apakah berapa batas maksimalnya. Ini juga yang saya kurang tahu Bapak Ibu, tapi pengalaman teman-teman semua yang sudah pernah deploy sekolah dengan Office 365 itu berapa siswanya di situ, sebanyak itu dia bisa buatkan akun seperti itu. Dan ini yang saya tahu di Office 365 ini kan batas penyimpanannya itu kan OneDrive itu 5 tera. ini yang saya tahu ya teman-teman semua, ada yang bisa 1 terabyte, ada juga yang sampai 5 terabyte. Ya Pak, silakan Pak, enggak apa-apa langsung dipotong. Enggak apa-apa Pak. Siapa tadi itu? Langsung saja Pak dipotong, enggak apa-apa. Siapa ya tadi ya? Pak Andri ya? Saya bawa. Andri, silakan. Ya, tadi kan saya sempat juga mencari ada yang lain yang saya belum diarahkan. Yang penting ada selesai Bapak tadi mengarahkan lagi, ada link lagi ya waktu di grup EOT itu Pak ya. Saya cari juga di situ kan. Nah, Iya. itu ada juga yang untuk pelatihannya berbayar, ada yang berbayar memang itu Pak, ada saya lihat di situ ada link lain di situ Pak ya. Nah, jadi intinya nanti prosedurnya nanti artinya kita menghubunginya kemana Pak itu intinya itu Pak. Oh iya. Nanti kalau kita berminat itu, kemudian karena syarat kan sudah ada, kalau domainnya sudah ada kan gitu kan. Nah, jadi kemana kita melapornya itu nanti? Iya. Nah, kita aja Pak. Nanti mungkin Pak Andri kita bisa diskusi di luar ya, karena ini agak ini ya. Nanti kita diskusi mengenai dari Office 365 karena ini sudah ini mungkin ada yang rekan yang lain yang mau menanyakan. Oke. Pak Andri ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bacakan di room chat Bu Yaya. Bu Yaya. Kita masuk di room chat. Ya. Ya, saya buka dulu dari atas. Itu tuh Bu Yaya katanya random kodenya nggak bisa masuk. Oh iya. Coba cara memasukkan random kodenya katanya Pak. Oh iya. Untuk masuk silakan semua yang mau menggunakan redeem kode ini, kita akses di ya, punya yang sudah punya akun Office 365 ini kita bisa kan kita login di education.microsoft.com, kita masukkan redeem kodenya di sini. Silakan silakan digunakan. Bisa Pak, bisa coba kita ini lagi, coba kita ulangi karena ada beberapa yang sudah berhasil ya, ada yang sudah berhasil. Mungkin di ini saja, diperhatikan dulu ininya baik. Ayo nanti kita masukkan di sini ya Pak ya, teman-teman semua. Kalau ada yang mau menggunakan redeem kode, silakan masukkan di sini. Ya, mungkin coba nanti diulangi lagi, dimasukkan untuk permasalahan redeem kodenya. Begitu Bu, ya. Ya, di my profile ya Bapak Ibu ya, my profile kemudian ada redeem kodenya di situ. Jadi kita profil kemudian ada redeem kode di sini. Silakan Bu Yaya. Ini dari tadi saya cari yang mana tadi mulai dari mana itu? Oke, ini nih saya bacakan ya Bu Yaya ya. Iya Bu. Kalau misalnya cara mendapatkan akun Office 365 bagaimana Pak? Aduh. Kayaknya perlu diseminasi lagi nih. Iya. Tidak maksud saya. Apa-apa ini sudah sudah tadi saya jelaskan ya. Mungkin yang baru bergabung ini. Tapi tidak apa-apa saya jelaskan ulang ya. Jadi sebentar ini jadi untuk mendapatkan akun Office 365, tidak apa-apa saya ulangi ya teman-teman semua.
Jadi untuk mendapatkan akun Office 365 ini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan ya. Kita bisa ada kutip ya, membelinya ya pada oknum ya. Saya bahasakan saja oknumnya atau pihak-pihak yang menjual akun ini secara menjual akun ini. Tapi kalau misalnya saya ulangi teman-teman semua, kalau mau ini menggunakan akun Office 365 ini secara gratis, secara free, ini kita bisa gunakan per kelompok, bisa teman-teman semua gunakan untuk di sekolahnya. Cuma itu dengan syarat tadi itu, teman-teman semua harus punya di sekolahnya, harus punya website sekolah, dan pastikan kalau bisa teman-teman semua mau langsung, kita yang langsung mau deploy, kita mau sinkronkan dengan Office 365, silakan berhubungan dengan admin yang handle website tersebut di sekolahnya. Seperti itu. Karena kan dia yang bisa masuk di cPanel-nya. Ini sudah panjang penjelasan lagi nih Bu Yaya, ya. Kalau ini mau dibahas. Iya, Pak. Ya, nantilah intinya syarat utamanya teman-teman harus punya website sekolah dulu. Domain sca.id ataupun .ac.id. Ya, mungkin Ya, selebihnya ini kalau misalnya lagi dijadwalkan. mau ditindaki lebih lanjut, bisa konsultasi di luar. Kita cari ini ya, seperti itu. Ya. Ada mungkin lebih ini berhubungan dengan materi ini, Bu, ya. Silakan. Oh iya ya Pak. Iya. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Kita sharing-sharing untuk deploy. Assalamualaikum. Untuk membuat sekolah, apakah ini berbayar atau tidak? Kalau berbayar, berapa kisarannya dan apa manfaatnya dengan adanya domain sekolah? Betul, bagus sekali ini pertanyaannya. Bisa saya langsung jawab, ya? Iya, silakan Pak. Okay. Iya Pak, silakan. Seharusnya ada yang lebih ahli nih bahas ini. Oke, jadi enggak apa-apa. Ini sering-sering saja karena cuma ini yang saya tahu, teman-teman. Jadi yang sampai ada di sini yang lebih ahli dalam ahli desain, ya saya takut bicara. Iya. Bu ya, enggak apa-apa, kita sering-sering saja. Apa-apa, jadi Pak. Artinya kita sharing-sharing saja lah. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, jadi ini yang saya tahu ya teman-teman semua. Jadi kita harus bedakan domain dengan hosting. Itu dia. Bedakan domain dengan hosting. Jadi domain itu apa ya? Ibaratnya domain itu alamat, kalau tidak salah ya. Domain itu ibarat alamatnya, hosting adalah rumahnya. Ya, rumahnya. Jadi meskipun kita punya domain, tapi kita tidak punya hosting, itu tidak bisa. Ya, itu. Jadi kita harus punya hosting juga, karena ini ibaratnya tempat menyimpan data-data dari website itu, dari domain itu di hosting. Itu yang saya tahu, teman-teman ya. Mungkin saya belum terlalu tahu juga, terus terang saya juga belum terlalu tahu yang begitu. Nah, syaratnya itu tadi untuk mensinkronkan ini akun Office 365. Kita harus punya domain, dan ini free teman-teman semua. Setahu saya ini free. Ini free untuk edukasi. Ini. Oke Pak. Iya. Lanjut Pak. Saya lanjut Pak. Silakan. Ya. Ini Pak, apakah materi yang sudah kita buat di SWAY dapat di-share ke Google Classroom dan bagaimana caranya? Oke, saya langsung jawab ya. Jadi coba saya perhatikan. Jadi kita share dulu. Jadi kita share di sini pada saat kita bagikan. Untuk membagikannya ini teman-teman semua yang baik hatinya, ada 3 pilihan yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini kita hanya membagikan ke orang-orang tertentu, ya. Yang pastinya orang tersebut dia harus punya akun domain lagi, akun Office 365 ataupun akun Microsoft. Kemudian yang kedua ini teman-teman semua yang baik hatinya, ini kalau kita misalkan mau bagikan ke orang-orang yang berada di organisasi kita, ya. Misalnya di sini saya menggunakan akun dari Guru Inovatif. Berarti ketika saya share dan mengaktifkan ini, maka hanya orang-orang yang menggunakan akun Guru Inovatif yang bisa mengakses. Kemudian ini
ini kita settingannya semua orang bisa mengaksesnya. Jadi pastikan teman-teman semua, kalau misalnya kita mau share ini sesuai yang sudah kita buat, kita mau kirim ke orang-orang tanpa orang itu menggunakan akun pun tidak ya, atau menggunakan, ya kita bisa menggunakan ini. Dan bagaimana caranya kalau kita kirim ke orang lain, misalnya kita mau kirim ke misalnya Google Classroom, bisa ya. Perhatikan, tidak apa-apa. Berarti ini kita kode URL-nya. Di sini saya perhatikan teman-teman semua. Saya login dulu. Coba ya, mudah-mudahan berhasil ini. Jadi seharusnya bisa ya, kita bisa, tinggal kita, ini jangan dilihat paspornya nah. Tutup dulu matanya semua. Iya, intip-intip dulu. Tutup dulu matanya. Yang intip ini bicarakan di matanya. Tunggu dulu. Tunggu dulu ya Bapak Ibu. Nah ini saya perhatikan bagaimana cara memasukkan, bisa nggak dimasukkan ke Google Classroom? Bisa, ya bisa. Coba saya buka dulu Classroom. Ini saya, jadi bisa ya. Oh ya, ini saya izin dulu ya teman-teman. Ini kelas mahasiswa saya. Saya izin dulu menggunakan kelas mahasiswa. Saya izin dulu, anggaplah diizinkan. Ini misalkan, jadi katakanlah teman-teman semua, katakanlah kita membuat bahan ajar di Sway ini, ya. Kita membuat bahan ajar di Sway ini, kemudian coba-coba kita punya kelas juga di Classroom, itu kita bisa masukkan di sini. Caranya adalah kita masuk di Classroom kita, kemudian kita masuk, ini kan materi ya, ini materi, pastinya tinggal kita masuk di material. Nah, di sini judulnya adalah meta, nanti mahasiswa aku nanti ini kaget, kenapa ada materi begini, metamorfosis kupu-kupu. Oke, di sini ya, silakan akses di bawah ini. Oke, ini tinggal kita, atau ini. Oh iya, maaf. Oh iya. Lalu. Oke, ini sudah ya teman-teman semua. Kita tunggu dulu ya prosesnya, baru selesai. Kita posting. Nah, coba kita lihat di streamnya ya. Nah, ini sudah, ini bisa ya. Ini bisa, kita, jadi nanti siswa, jadi saya ulangi, jadi siswanya nanti Bapak Ibu, teman-teman semua akses di sini. Nah, itu bisa mereka akses tanpa dia harus menggunakan akun dari Office 365. Ini saya praktekkan teman-teman. Ini saya praktekkan, saya tidak menggunakan akun Office 365, tapi saya menggunakan akun Google. Nah, ini bisa terbuka. Bisa terbuka karena kita sudah setting bahwa semua bisa ini ya, semua bisa mengaksesnya. Begitu Bu Yaya ya? Oh iya Pak. Ya, ini saya mau hapus dulu. Silakan lanjut Bu, lanjut. Ya. Bapak Ibu mohon maaf ya kalau saya tidak menyebutkan nama yang bertanya, soalnya di sini yang tampil di HP saya cuma kode. Ya, mudah-mudahan yang bertanya tadi tentang Sway untuk di-share di Google Classroom sudah paham. Dan oh ya Bu Ika, kita sampai 21.30 ya? Iya, Bun. Oh ya. Untuk di chat terakhir ini nanti kita ambil lagi di yang raise hand satu kali baru. Saya ke belakang lagi Bu ya, sebentar sekali. Iya Pak. Sebentar sekali, saya ke belakang dulu sebentar sekali. Oke, silakan Pak Amran. Silakan. Oh iya Pak, silakan Pak.
Saya cek-cek dulu pertanyaan yang ada di room chat, karena sebenarnya ini banyak sekali. Jadi kalau misalnya itu ada akun edukasi dari sekolah, kalau nggak salah 5.000 akun siswa, 5.000 akun guru. Kemudian penyimpanannya kalau nggak salah 5 tera. Berarti yang kapasitas 5 tera ya, Bun? Ya, syaratnya itu harus mempunyai domain sch.id atau apalagi tadi apa ya, Amran bilang. Mendapatkan akun domain itu ada banyak kok yang menyediakan itu, ada juga hosting ataupun ada juga di rumah web. Silakan sendiri ya. Ya, saya lanjut ya, Pak. Hadir. Silakan Bu Yaya. Iya. Yang Ini Pak mana dari yang langsung ya? Kita mau bobo. Iya. Nah, ini dari room chat saya ambil dulu ya, Bu. Satu pertanyaan di room chat saya ambil dulu. Ini dari siapa ya? Dari yang bertitel N. Untuk membuat materi sway, apakah hanya dari menu storyline ataukah juga bisa melalui menu desain? Tadi pada tampilan sway ada 2 menu, storyline dan desain. Terima Desain. kasih. Iya. Iya. Baik, jadi teman-teman semua, jadi untuk membuat dari isi dari sway ini kita membuat memang di storyline ya, karena di sini diatur bagaimana susunan-susunan dari presentasi, ataupun misalnya teman-teman semua punya misalnya materi-materi, apakah itu misalnya yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman kita, cerita-cerita kita, di sini diatur isinya di storyline. Untuk desain di sini itu hanya untuk membuat menjadikan yang kita sudah buat di storyline tadi itu mempercantik tampilannya, kemudian fontnya juga di situ kita atur. Jadi kita buat di storyline untuk isinya. Begitu. Oh iya ya, Pak. Bu Ika bisa diambil satu dari raise hand. Dari Resen ya, perempuan lagi, mudah-mudahan perempuan ini ya. Ibu Ruji Hartini, silakan. Iya, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu, silakan Bu. Ya, saya ingin bertanya untuk pembuatan Microsoft Suite ini kan melalui mode online ya. Bagaimana untuk mempresentasikannya? Apakah bisa dalam mode offline juga? Dan untuk kegunaan Microsoft Suite ini apakah hanya untuk sebagai blog dan presentasi atau bisa untuk menggunakan hal lain gitu? Terima kasih. Oh iya. Ya, silakan Pak. Iya, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ini sampai lupa saya jelaskan tadi, padahal ini saya mau jelaskan. Tentunya Ibu bertanya, ya. Jadi, apa tadi pertanyaannya? Oh iya. Apa tadi? Mungkin bisa diulang sama Ibu siapa tadi? Soalnya saya juga tidak fokus. Iya, pertanyaannya. Ya, untuk pertanyaannya. Saya lupa. Halo? Iya, Bu. Iya, silakan Bu. Ya, untuk pertanyaannya yang pertama itu untuk pembuatannya ini kan online ya. Oh iya. Nah, untuk mempresentasikannya apakah bisa dalam mode offline atau harus online juga? Lalu untuk pertanyaan keduanya, fungsi lain dari Microsoft Suite ini selain untuk bisa membuat blogger atau presentasi, apakah ada fungsi lainnya begitu? Terima kasih. Iya. Oke. Baik Ibu. Ya, jadi saya langsung Bu Yaya ya. Iya Pak. Oke. Jadi ini saya berikan dulu pengantar sedikit. Jadi di awal tadi pembahasan saya sempat singgung tentang karena ini pertanyaan paling sering saya dapatkan juga ya ketika saya membawakan materi SW ini. Kebanyakan orang yang saya dapat pertanyaannya adalah ketika dia mau membandingkannya dengan PowerPoint misalnya. Ya. Jadi ini beda sekali dengan PowerPoint meskipun kemiripannya juga ada beberapa. Jadi kalau di PowerPoint teman-teman semua, di PowerPoint itu kan memang kita harus menggunakan secara offline. PowerPoint-nya ini harus diinstal di laptop. Meskipun sebenarnya ada juga kita bisa menggunakan PowerPoint ini secara online. Apakah di Microsoft ataupun di Google misalnya, Google Slide ya, atau di Microsoft Office 365 ini di PowerPoint-nya.
Nah, tapi lebih sering orang menggunakan di PowerPoint di laptop. Nah, bedanya teman-teman semua, jadi memang SW ini harus digunakan secara online. Memang tidak bisa diinstal karena memang penggunaannya harus online. Bedanya kalau di PowerPoint itu apa ya namanya? Di PowerPoint itu kan bisa memang kalau PowerPoint itu lebih sering kita gunakan secara offline. Kita buat presentase, kemudian kita tampilkan. Meskipun sebenarnya yang kita buat di PowerPoint itu kita bisa masukkan di PowerPoint yang online seperti itu. Dan PowerPoint ini juga kita bisa jadikan semacam video, ya kita bisa ekspor menjadi video. Sementara di SW teman-teman semua, untuk SW ini memang penggunanya secara online dan penggunaannya juga secara online. Cuma teman-teman semua, ini ada kasus teman-teman kemarin sudah saya bahas juga. Kebetulan ada kegiatan TOT-nya Microsoft, ini juga sempat saya bahas. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya katakanlah ini ya, kita mau membawakan suatu presentase di luar tempat ya, tempatnya di luar sana. Nah, karena kita lebih sering menggunakan SW ini dalam bentuk apa namanya? Kita lebih sering menggunakan SW ini ketika kita mau membuat semacam presentase, ya, karena kita terlena, kita berpikiran bahwa oh pasti di luar sana itu jaringan internetnya bagus. Ini kan harus butuh jaringan internet, ya. Nah, kita sudah buat di SW ini. Ternyata sampai di sana itu enggak bagus, apa namanya jaringan internet enggak bagus. Jadi pada saat kita presentasikan ini kita tampilkan itu enggak bagus, lagi loading. Lalu apa solusinya kalau seperti itu teman-teman? Kita enggak usah khawatir, kita enggak usah permasalahkan, kita enggak apa-apa buat di SW ini. Cuma teman-teman semua harus antisipasi. Kita setidaknya menjadikan SW ini dalam bentuk print out. Jadi kita bisa ekspor ini. Kita bisa ekspor dalam bentuk print out, dalam bentuk Word atau PDF. Jadi kalau di PowerPoint kita bisa ekspor dalam bentuk video. Nah, SW ini kita bisa tampilkan, kita bisa ekspor dalam bentuk Word atau PDF. Caranya adalah ini. Kita mau di sini teman-teman. Kita ini ya, kita ekspor. Ya, kita ekspor kemudian kita jadikan, tunggu dulu. Nah, ini teman-teman semua bisa jadikan Word atau PDF. Jadi nggak apa-apa kita buat saja di sini di SW. Kemudian kita ke sana ke satu tempat, ya mudah-mudahan bagus internetnya. Kita presentasi dengan menggunakan SW, tetap menggunakan SW. Tapi kalau misalnya seandainya tiba-tiba terjadi yang tidak diinginkan, kita tetap menggunakan SW ini cuma dalam bentuk Word atau PDF. Dan ini kita bisa download. Dan kita bisa langsung print di tempat kita, kemudian kita bawa ke sana. Jadi pada umumnya teman-teman semua yang baik hatinya, pada umumnya SW ini digunakan secara online, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman semua mau antisipasi, ketika membuat presentasi saya ulang jelaskan, itu kita bisa ekspor dalam bentuk Word atau PDF. Tidak ada yang lain, ya. Kita tidak bisa ekspor dalam bentuk video, kita juga tidak bisa ekspor dalam bentuk PowerPoint, tidak bisa. Jadi ini juga yang bertanya kemarin teman-teman, PowerPoint ke SW bisa, ya. Jadi saya ulangi, dari PowerPoint ke SW bisa, tapi kalau SW ke PowerPoint itu tidak bisa, ya. Karena ekspornya cuma yang dua saja ini. Ya, itu saya kira Bu ya penjelasannya. Oh ya Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi beberapa diskusi singkat. Oh sudah selesai? Iya. Oh ya Pak? Boleh Pak Sudah kalau selesai? mau nambah? Nggak apa-apa. Kalau Padahal masih saya baru Pak, bisa. Saya baru panas ini. Bu Oh ya. gitu ya? Tapi enggak apa-apa. Oke, kita tambah dulu Pak. Baru Baik, keluar keringatku ini. Oke, tambah satu ya atas permintaan Iya. Ibu. Oh iya, enggak apa-apa terakhir. Iya. Terakhir. Ibu Desi silakan, Ibu Desi Denovin. Bu Yaya. Iya Pak. Ada saya sudah kirimkan siapa yang ini minta tolong yang redeem kodenya dengan survei. Tolong minta tolong disuruh isikan ya. Oh Ayo, iya. jangan lupa ya diisi respondennya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, makasih. Ya, sudah dibagikan Pak dari tadi. Oke, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Iya. banyak. Silakan Bu Desi. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Pak, saya ingin di Bapak presentasikan. Saya kan mengajarnya matematika, Pak. Berarti kita kan banyak menggunakan equation, simbol-simbol, akar, integral gitu. Nah, bagaimana kita menggunakannya? Kalau kita di PowerPoint biasanya kan kita buatkan dulu di Word, lalu kita copy paste ke PowerPoint kan, Pak. Jadi dia kan pisah tuh. Nah, kalau di sini bagaimana, Pak? Terima kasih. Betul. Ya, terima kasih banyak Bu pertanyaannya. Jadi sebaiknya bisa, cuma kita tidak langsung mengetikkan di sini, Ibu. Karena di SUE ini tidak ada layanan, bukan tidak ada. Yang maksud saya, di sini belum ada layanan untuk memasukkan jenis teks itu yang berbentuk equation. Tapi kalau misalnya Ibu mau memasukkan semacam equation ke sini, bisa, cuma harus dalam bentuk gambar, ya. Jadi equation itu tidak apa-apa dibuat di Word ya. Kemudian kita screenshot, maksud saya di capture ya, di ini, kemudian dijadikan gambar, baru kita impor ke sini. Caranya sama. Atau tidak apa-apa saya perhatikan ya. Sambil kalau ada pertanyaan Bu Yaya, silakan. Oh iya Pak. Ya, sambil saya ini. Tadi ini. Ya, misalkan. Ya, sambil. Ya, atau tunggu dulu. Ini saja saya rombak ya, tidak apa-apa. Ini saya rombak. Atau tunggu dulu. Ini supaya tidak mengganggu. Coba ya, tidak apa-apa. Saya perhatikan teman-teman semua. Ini di sini saya mau buat. Saya mau tambahkan slide. Oh ya, ini teks ya. Kenapa teks? Ini saya tambahkan dulu judul. Tambahkan judul ya. Di sini matematika ya. Kebetulan juga saya ngajar matematika, Ibu ya. Ya, kebetulan saya juga mengajar matematika. Oke. Ya, jadi saya belum siapkan gambar untuk integral. Ya, karena saya belum memang tidak ada kepikiran ke sana. Jadi saya cari coba-coba langsung saya browsing ya. Mudah-mudahan ada gambarnya. Oh iya, ada ini. Katakanlah, nah misalnya ini Ibu ya. Katakanlah ini gambar yang kita sudah siapkan ya, misalnya kita buat di Word. Jadi kita buat equation dulu di Word ya. Kemudian kita capture ya, biasanya kan kita screenshot ataukah pokoknya bagaimana caranya supaya equation itu menjadi dalam bentuk gambar. Ya, jadi ini saya langsung ambil dari internet. Ini juga tadi saya perhatikan bagaimana cara menambahkan gambar dari internet. Jadi ini bagus sekali Ibu pertanyaannya. Sekarang saya perhatikan. Jadi saya ambil kemudian tinggal kita add. Ini jadi seperti ini. Jadi itu solusinya Ibu ya. Karena ini bukan tidak ada layanan untuk kesennya, belum ya. Belum, mungkin ini kan mungkin tahap pengembangan dari Microsoft. Mudah-mudahan pihak Microsoft dengar dan bisa jadi bahan pengembang untuk bahwa bagus dimasukkan juga equation seperti ini. Seperti itu, Bu. Halo? Ya, Bu ya. Halo? Ya. Halo? Halo, Bu. Iya. Oh, ada di suaraku, Pak. Iya. Masih mau tambah satu, Pak. Silakan Bu, silakan. Atur saja. Bagaimana? Atur damai. Ya, saya buktikan ya, satu kali lagi. Iya, satu kali lagi. Sebentar, satu kali lagi. Satu kali tambah. Ini mentang-mentang orang matematika ini. Najar berhitung. Satu kali tanpa terhingga. Oke, Bu Raimina, silakan. Oke, silakan Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMIT Nurul Hasan Kota Ternate. Ini Pak, tadi pas waktu Pak terangkan itu slide-nya, saya sementara buka juga Microsoft Suite. Terus pas dibuat pertama buat slide baru itu, sudah masuk ke slide kedua, tiba-tiba saya kepikiran, saya lupa yang seharusnya di slide pertama itu tulisannya apa gitu. Nah, pas saya ingin mau ganti, tapi saya nggak tahu caranya mau ganti slide itu, tapi maksudnya tanpa menghapus slide yang sudah ada.
Jadi kita mau buat slide baru tapi posisinya di pertama. Betul, betul. Iya, saya cari tapi nggak tahu gimana, mau bikin bagaimana sehingga slide yang tadi saya sudah buat tadi yang pertama tidak terhapus, tapi slide baru juga tidak perlu saya mau saya mau buat slide baru di slide pertama, tetapi tanpa menghapus slide yang sudah saya buat tadi. Itu gimana caranya, Pak? Oh ya. Karena sekarang ini saya lagi buka juga di Microsoft Suite. Jadi bisa, ibu bisa ikuti, ya? Iya. Bisa digeser-geser saja, Bu. Bisa kita drag. Karena ini perhatikan coba kursornya. Tunggu sampai muncul ini ada tanda panah yang berbentuk tambah. Ini kan? Oh, kita bisa drag ini, kita bisa geser-geser. Kita geser ke atas atau ke mana saja. Sudah, Bu. Jadi kita bisa geser-geser ini. Jadi kita bisa geser posisinya. Ya. Maksud saya bukan menggeser slide-nya begitu saja, bukan, Pak. Tapi maksud saya kan saya punya ini kan slide pertama, saya kan mengajar bahasa Indonesia nih. Slide pertama saya tulisnya judulnya itu kaidah kebahasaan teks drama, terus ada saya tambahkan gambarnya, gambar drama. Terus saya kelupaan bahwa seharusnya saya pakai judul yang lain, tapi sebelum materi kaidah kebahasaan ada materi yang lain seharusnya pertama. Saya bukan mau ganti tapi saya mau buat slide baru di atas slide kaidah kebahasaan yang tadinya dia harus jadi pertama. Betul. Bisa kita gunakan ini, Bu. Mudah-mudahan ini penjelasannya kena. Ini kita klik ini, kemudian kita masuk teks. Coba judul ya yang mau dibuatkan, judul atau semacam penjelasan. Judul. Iya, judul ya. Berarti kita pilih heading 1 ya. Ini kan ini. Ini seharusnya ada di atas ya. Begini maksudnya, Bu. Belum. Atau bisa Bu Yaya? Halo Bu Yaya. Iya, Pak. Bisa Ibu yang gunakan share screen, bisa enggak diatur begitu? Tidak bisa saya, Pak, karena saya cuma pakai HP. Oh iya. Coba bisa di ini kan? Saya belum tahu masalahnya bagaimana. Harus saya lihat dulu. Share dulu Ibu, anunya. Masalahnya bagaimana? Kalau di PowerPoint itu kan biasanya kan kalau kita sudah buat slide baru yang pertama, misalkan kita sudah taruh judul, terus sudah ada slide kedua lagi materi. Nah, misalkan judul, di sebelum judul itu saya mau tambahkan misalkan identitas saya, misalkan gitu. Tapi saya mau buat slide baru, tapi di atas judul tadi, slide judul tadi, tapi tanpa menghapus slide judul tadi. Jadi kita tinggal klik lagi slide baru di atas slide judul tadi. Tapi kalau di sini kan saya nggak bisa bikin, kan saya tanya yang itu. Jadi mau menambahkan judul baru Pak di atasnya. Jadi sebenarnya sudah tepat sih penjelasannya Pak Amran. Tinggal di drag saja, Bu. Tinggal di drag. Jadi teks baru yang tadi Ibu yang baru dibikin dipindahkan ke atas. Betul. Gitu. Sebenarnya sudah kena sih. Iya, tinggal di drag saja, Bu. Tinggal di drag ininya. Dipindahkan. Iya. Oke, makasih, Pak. Iya, tinggal dipindahkan saja, Bu. Coba, bisa begitu. Nanti kita atur. Oke, saya kira cukup, Pak. Iya, Pak. Iya, Bu. Silakan. Tidak apa-apa. Oke. Silakan. Ya, mungkin saking serunya ya di materi kita malam ini, pemanfaatan Microsoft Suite, sehingga kita harus selalu tambah. Ya, tambah kali banyak ini. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas beberapa pertanyaan atau diskusinya untuk malam ini. Yang jelasnya, Suite itu adalah salah satu dari aplikasi Microsoft Office atau Office 365 yang yang memudahkan kita ya untuk membuat berbagai laporan, kisah pribadi dan lain-lain. Ya, Suite juga
SWE juga mencari dan mengimpor konten yang relevan, ya juga memiliki beberapa tampilan yang sangat menarik. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran pemanfaatan SWE, Microsoft SWE malam ini, Bapak Ibu guru hebat tertarik untuk mempraktekannya dan memiliki ada akun tersendiri ini ya Pak? Ya Bu, ada. Harus menggunakan akun Office 365 supaya bisa dipakai. Oh iya. Ya tentunya berhubungan dengan akun Office 365. Ya. Ya. Sebelum saya akhiri, kembali saya kembalikan ke Bapak pemateri, mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya kira sudah cukup. 3 kalimat. Itu saja. Oh iya Pak. Ya cukup. Oke.